Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur malam ini kita ucapkan, kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa kita masih diberi panjang umur, dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana berapa minggu yang lalu, berapa rebo kita istirahat karena hujan. Alhamdulillah malam ini masih kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, untuk menggugurkan kewajiban kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang malam ini hadir, alhamdulillah, yang dari jauh Kayu Manis sampai dari Kampung Kelapa sampai, alhamdulillah, berkat dorongan kita dari Allah bahwa kebaikan itu mendorong kita dan menjalankan kebaikan. Kita dikatakan orang yang mukmin, orang yang cinta dengan kebaikan. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya masih membuka yaitu kitab Mutalul Hadis, yang mana hadis ini yang mudah-mudahan nanti yang saya bacakan mendapat pelajaran buat kita dan bisa kita amalkan untuk kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Di sini dari Mutalul Hadis dalam kitabnya, yaitu hadis yang ke-105, sifat orang mukmin. Yang dikatakan orang mukmin itu, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, iza sarratka hasanatuka wa asa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah. Dalam keterangannya kata Rasulullah, ija saratka hasanatuka, apabila engkau menyukai kebaikanmu dan engkau tidak menyukai kejahatanmu, maka sesungguhnya engkau adalah orang mukmin. Jadi kita nggak bisa dikatakan kata orang ya mah termasuk bukan orang mukmin. Kita sendiri yang menilainya. Kalau kita cinta dengan kebaikan, kita benci dengan kejahatan, maka dikata Nabi itu termasuk golongan orang-orang mukmin, orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Kalau kita termasuk muslim, yang dikatakan orang muslim ya beragama Islam, gitu. Agama Islam, tapi ama kebaikan nggak resep, benci, nggak resep ngaji, nggak resep sembahyang, nggak resep sholat berjamaah, maka itu kebanyakan dikatakan muslim, termasuk belum digolongkan kata Nabi termasuk orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu digolongkan oleh Rasulullah orang yang cinta dengan kebaikan dan benci dengan kejahatan. Nah, itu kita yang nilai. Jadi bukan orang lain, bukan. Jadi yang nilai kita sendiri. Gue udah jadi mukmin belum nih? Gitu. Banyakan amal yang kita kerjakan apa banyakan dosa? Gitu. Jadi kita yang nilai. Nggak bisa orang lain menilai kita. Jadi kita yang tahu bahwa amal kebaikan yang baik, yang soleh itu kita yang mengerjakan dan kita yang mengetahui. Jadi kata Nabi, apabila engkau menyukai kebaikan dan engkau tidak menyukai kejahatan, sesungguhnya engkau adalah orang mukmin. Maka di sini mudah-mudahan kita semua ini golongan orang mukmin ya. Jadi nggak resep sama kejahatan, sama maksiat, sama judi,
sama segala macam dah. Mata kita, hidung kita, mulut kita, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam kejahatan. Dijauhkan kita mudah-mudahan. Tapi insya Allah kalau kita mau mencari, yaitu mencari kebaikan atau mencari hidayah dari Allah, kita harus pelan-pelan. Ada pengajian, kita datang sholat biasanya, kita nih misalnya sholat biasanya malas, pelan-pelan kita berjamaah sekali-sekali. Jangan di rumah mulu sholatnya kalau laki, kita harus berjamaah. Hadis yang ke-106 ini, dalam mutaroh hadis ini, ija samaitumul walada Muhammad fa akrimu wa awsa'u lahu fil majlisi wala tubabbihu lahu wajha. Kata Nabi di sini dalam hadisnya, apabila kamu menamai anak lelakimu, nih kalau kita punya anak nih, yang makan punya anak, apabila kamu menamai anak lelakimu, kata Nabi, maka depannya harus ada nama Muhammad. Jadi sini ada Muhammad Ade Suteja. Kalau ada saya tambahin nggak apa-apa, panggil kita selamatan nasi kuning gitu. Jadi kenapa bisa di sini disunahkan namanya anak laki-laki di depannya nama Muhammad? Maka di sini kata Nabi, maka muliakanlah dia dan luaskanlah baginya tempat duduk dan janganlah kamu bermasa muka terhadapnya. Nah, kalau ada orang namanya Nabi Muhammad di depannya, misalnya Muhammad Ade Suteja, gitu misalnya ini. Nah itu orang kalau dia datang itu kita hargain, jangan nama Muhammad, walaupun orang itu namanya Muhammad tapi kelakuannya bagaikan iblis misalnya, tetap kita di depan dia nggak boleh bermuka masam, karena nama yang di depannya Nabi Muhammad, maka nanti dipertamakan panggilannya waktu nanti di di padang mahsyar, di Mizan. Jadi yang nama Muhammad kumpulin. Jadi duluan dipanggilnya. Walaupun dia ahli neraka, walaupun ahli siksa, tetap duluan nama Muhammad mah. Yang ada nama Muhammadnya mah. Ya makanya kita udah tua nih. Karena orang tua kita nggak namain Muhammad depannya. Seperti saya kemarin sudah saya ganti. Biarin KTP mah apa-apa. Yang penting udah saya ganti namanya Muhammad ID INS. Nah di sini boleh niatkan di lingkungan pengajian malam berubah ini, saya mau ganti nama saya bukan ganti, tambahin Muhammad Ade Suteja, Muhammad Mista misalnya gitu, Muhammad Mista apa soalnya itu boleh, nggak apa-apa, udah tua juga. Tujuan kita apa? Tujuan kita nanti di akhirat, apabila nanti dipanggil nggak nungguin lama, duluan gitu. Ya kan orang di padang mahsyar itu ribuan tahun berduyun-duyun dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Berapa triliun manusia itu nanti di padang mahsyar. Sedangkan dalam keterangan di padang mahsyar itu, masya Allah panasnya tidak sama yang sekarang panas seperti sekarang. Yaitu di bawahnya seng atau baja, di atas matahari sepenggal kepala kita. Nih sampai di sini tuh, sampai di atas lampu kita, di atas lampu deketan lagi. Nanti di situ macam-macam orang yang berdosa, dan orang yang banyak dosa, dan orang yang banyak pahala. Oleh karena itu, makanya kita nih dan sekarang kalau masih ingat tambahin, panggil teman atau selamatan di sini dah. Ini saya bawa makanan nih sekalian sedekah. Saya mau nambahin nama saya Muhammad gitu. Muhammad Omang misalnya gitu, nggak apa-apa. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kebaikan, bahwa nanti orang-orang yang bernama, apabila kita punya anak laki-laki, maka namailah namanya Muhammad. Gitu depannya. Belakangnya apa aja silakan. Itu nama Muhammad yang diberikan kepada seseorang seperti Muhammad Nur, Muhammad Ali atau Muhammad yang lainnya, sebagaimana itulah nama yang baik. Karena itu orangnya pun janganlah dihina dan tapi dimuliakan. Tuh kalau ada nama depannya Muhammad, jangan dihina-hina, jangan. Jadi sama juga menghina Nabi Muhammad. Di sini kata Nabi bahwa jangan dihina, muliakanlah walaupun dia
apa sih kelakuannya seperti iblis, tetap depan dia mah kita nggak boleh muka masam menghina-hina dia, nggak usah. Ya udah tahu nih sekarang nih, apabila ada orang nama Muhammad kelakuannya bejat misalnya, tukang judi, tukang mabok, tukang segala macam, tetap kita di depannya mah jangan menghina, terimalah kita doain. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke 107 di dalam di dalam kitab Mutarol Hadis ini, bahwasanya hadis yang ke 107 ini dalam kitab Mutarol Hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, bahwasanya apabila kamu ija saribtumul ma pasarabuhu mason wala tasrabuhu abban fa innal abaya yurisul kubada. Di sini apabila kata Nabi, apabila kamu meminum air, minum nih cara Nabi minum. Jadi di sini diperintahkan oleh Rasulullah bagi umat Islam, apabila kamu minum air maka minumlah dengan cara menghirup. Cara begini nih. Contoh. Bismillah. Bismillah dulu. Kalau kamu ingin disehatkan dari penyakit yang ada di badan kamu, maka menghirupnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillah doang juga boleh. Bismillah, alhamdulillah. Minimalnya 3 kali, bukan di blok. Bukan begitu. Itu minuman binatang itu mah ya. Kan ada orang minum blok dari diri. Ada itu. Makanya sekarang orang yang ingin diakui umat Rasulullah, cara minumnya 3 kali. Bismillah, suruh alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Jadi 3 kali, jangan begini. Bismillah, blok, alhamdulillah. Bukan. Itu minuman setan, itu minumnya setan. Ya, jadi kalau kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, maka minumlah dengan tegukan 3 kali mengucapkan bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Kalau kita sebagai umat Islam, kalau kita ngaku orang Islam, tapi kan orang di sini kadang-kadang dibilangin ngerti ya cara minum, jangan seperti minumnya setan. Tuh di sini, maka minumlah dengan cara yang hirup dan janganlah kamu minum dengan menuangkan ke mulut, blok, gitu bukan. Itu di sini minum yang menuangkannya, karena sesungguhnya minuman dengan cara tersebut, tuh minuman kayak tadi tuh, maka mengakibatkan penyakit hati, ginjal dan limpa. Ginjal makanya banyak orang sakit ginjal karena sering minumnya berdiri. Itu makanya disunahkan oleh Rasulullah, minumlah secara bertahap 3 kali. Bismillah, bismillah. Itu loh pahala juga di situ terangannya. Jadi jika kita minum air hendaknya dihirup, karena apabila kita meminumnya langsung saja dengan tegakan blok seperti itu, maka akan mendatangkan sakit pada hati atau sakit ginjal dan limpa. Dan supaya kesehatan kita dijamin, maka amalkanlah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang tersebut dalam hadis di atas. Makanya tersebut ini, makanya kita mulai besok mah minum jangan sambil berdiri. Maka orang yang minum sambil berdiri itu makruh hukumnya, bisa dibenci sama Allah. Maka kalau kita minum duduk atau nongkrong, ya kalau minum jangan sambil diri, maka itu mengakibatkan penyakit. Diminumnya sambil duduk dan sambil nongkrong, jangan sambil berdiri. Itu ajaran Rasulullah. Ini banyak yang belum tahu, kadang-kadang tahu juga tahu, cuma dilanggar, nggak dilaksanakan. Gitu. Di sini dari hadis yang ke 108, ija shalla ahadukum fal yusalli salata muaddi'in salata man la yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Nah, ini di ajaran Rasul nih. Apabila seorang kita nih di antara kamu mengerjakan sholat, kalau kita lagi sholat nih, kalau ingin khusyuk dan diterima ada pahalanya, maka apabila kata Nabi, seseorang di antara kamu mengerjakan sholat, maka lakukanlah sebagaimana sholatnya
orang yang minta dirinya itu sholatnya, yaitu orang yang merasa yakin bahwa dirinya tidak akan kembali melakukannya untuk selama-lamanya. Maksudnya begini, kalau kita sholat pengen khusyuk, ingetin mati, ini saya habis sholat ntar mati, tidak akan mengerjakan sholat isya lagi misalnya. Itu kita jadi ingat ya. Jadi kalau kita lagi sholat, ingatlah kepada mati atau akhirat. Jangan lagi sholat ingat dunia, pas lagi ingat sholat ingat mati. Salah. Jadi sholatlah kamu bahwa sholat ini sholat yang terakhir. Makanya disunahkan oleh Rasulullah, apabila kita sholat, lihatlah tempat sujud kita. Jadi jangan berangan kemana-mana. Tempat sujud kita melek. Barang siapa yang ingin disehatkan matanya, dalam keterangan saya baca, barang siapa yang diinginkan sehat matanya, tidak rabun, maka dia apabila dia sholat, maka lihat tempat sujud, dan apabila dia sujud, maka melek. Kita lagi sujud nih, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la, itu mata kita melek. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan penyakit rabun atau penyakit yang tidak melihat bacaan ini. Itu makanya boleh diamalkan apabila kita nih sholat, lihat tempat sujud, dan apabila kita sujud maka melek di situ. Jangan merem. Ini kebanyakan yang belum tahu sholat itu baru merem, maka kekhusyuan kurang. Boleh merem kata Nabi, boleh kita merem. Dibanding yang mana sholat boleh merem, di depan kita lagi berjamaah, di depan kita ada bacaan. Ada bacaan misalnya pakai kaosnya kopi liong cap bulan misalnya, atau nomor 1 paling kecap-kecap misalnya orang. Nah itu boleh merem. Supaya apa niatnya? Niatnya kita yaitu menghindari daripada kekhusyuan sholat kita. Itu. Makanya sholat berjamaah juga ada yang dapat pahala sholat berjamaah, ada yang tidak mendapat pahala dari sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Yang sebenarnya kalau sholat berjamaah nih, kalau kita sholat berjamaah jangan membarengi imam, adalah mengikuti imam. Jadi kita harus imam duluan. Kalau imam belum, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, misalnya suratnya qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kalau imam udah mengucapkan Allahu akbar selesai, baru kita turun. Itu kalau pengen dapat pahala sholat berjamaah. Terus sami Allahu liman hamidah. Kalau imam udah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun. Jangan bareng. Imam sami Allah, makanya imamnya jangan panjang-panjang, dari bawah diangkat. Sami Allah, udah begini sami Allah. Harusnya imamnya sami Allahnya udah berdiri. Misalnya Al-Qur'an, sami Allahu liman hamidah. Jadi udah berdiri, udah sami Allah, baru makmum bangun. Kalau belum selesai itu imam mengucapkan Allahu akbar, akbarnya udah selesai, baru kita ikut sujud. Terus habis sujud yaitu bangun ke dua kali sujud, kitanya udah duduk baru mengucapin Allahu akbar. Misalnya habis sujud nih tuh Allahu akbar, lalu dia kalau imam udah mengucapkan Allahu akbar, baru kita bangun, jangan bareng. Itu kalau caranya orang yang sholat berjamaah mendapat pahala. Makanya harus dijelaskan gitu. Jadi apabila kita habis sujud mau naik ke atas, itu jangan diangkat dari bawah. Allah kepanjangan. Jadi kita ngangkatnya, kita udah bangun, kita angkat di tengahnya. Allahu akbar. Jadi supaya apa? Supaya makmum yang di bawah, takutnya kita belum berdiri tegak, belum mengucapkan Allahu akbar, makmum udah diri duluan. Maka di situ pahala jamaahnya bisa nggak dapat pahala, dan bisa juga dikatakan batal dalam sholatnya. Jangan duluin imam. Ya, ini kadang-kadang imam dan Allahu akbar, tangan kita turun, batal sholatnya. Jangan. Jadi imam udah mengucapkan Allahu akbar, selesai Allahu akbar baru kita bangun. Jangan dibarengin. Ya, ini tentang tata cara orang sholat yang benar dalam berjamaah. Itu.
Jadi imamnya pun harus tahu. Gitu, imamnya pun harus tahu. Jadi imamnya juga ngangkatnya jangan dari bawah pisan. Allah panjang banget. Itu makmum jam gagah udah ngejeglek. Ya, udah diri. Dia aja belum selesai. Ya udah. Jadi ada pahala jamaahnya tidak ada. Makanya di imam itu ya jadi imam juga ada hasil pelajarannya, jadi makmum juga begitu. Kenapa Rasulullah waktu disunahkan kalau belum jadi imam bapak berbalik ke belakang, nengok kanan kiri, diliatin sebetulnya diliatin. Di sana ada orang aki-aki kan yang diri nggak kuat diri. Di sana ada orang tamu nih, tamu. Kalau tamu itu buru-buru dia kena sholat, takut dia ada urusan. Makanya Rasulullah melarang sahabatnya apabila dia jadi imam memanjangkan bacaannya. Jadi kalau jadi imam jangan panjang-panjang, kalau panjang sendirian aja sholatnya. Nggak boleh. Jadi jangan sampai orang nisak di belakang, panjang lama amat sih sholat ini. Gitu. Jangan jadi orang-orang gerutuk di hatinya. Jangan sampai jamaah makmum itu ngegerutu dalam hatinya. Lama banget dibacaannya. Jadi sampai begitu. Maka dia jadi pahala nggak ada pahalanya ntar akhirnya. Makanya jadi imam itu harus mengerti, Pak, jangan panjang-panjang boleh. Misalnya ayat yang panjang tapi diwasalkan biar agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Misalnya panjangan itu misalnya. Ini jangan udah panjang ayatnya, bacanya ngelebay. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dipanjang-panjangin, jangan pengen di alam ya. Kalau kalau sholat mah kita harus berhadapan dengan Allah dan jangan pengen dipuji, jangan hilang pahala kita, pahala sholat kita gitu. Jadi kalau kita jadi makmum, apabila sekali lagi apabila imam sudah mengucapkan Allahu Akbar baru kita turun sujud. Sami Allahu liman hamidah. Makanya sami Allahnya panjang. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai. Makanya sami kita udah diri nih imamnya. Udah tegak duluan. Sami Allahu liman hamidah. Baru mau pada ini enak jadinya ngikutinnya. Jangan sampai makmum udah berdiri, udah tegak, imam masih mengucapkan Allahu Akbar belum selesai. Makanya kita harus tahu tentang sholat berjamaah dan dapat pahala yang sebenarnya. Itu makanya kalau kita sholat kata Nabi, ingatlah waktu kita sholat itu mati, bahwa kita ini nggak bakal lama lagi di hidup. Makanya sholat johor ini ketemu lagi nggak ini apa johor besok? Itu. Kalau kita lagi sholat asar, ketemu lagi nggak ini apa asar besok? Kalau sholat maghrib, ketemu lagi nggak ini apa sholat maghrib besok? Kan banyak sekarang mah. Ada orang lagi hajatan tuh ya, kampung Kenyanak itu ya, apa? Kampung Pak Ade sudah jatuh, ngalor ya. Cana kemarin lagi hajatan. Habis hajatan lagi aja hajatan ya. Penghabisan hajatan lagi segagah-gagahnya ngitung duit mati. Tuh. Jadi sekarang kita nih sebab apalagi usia kita di atas 50. Jangan mentang-mentang kita usia di bawah 50, 35 usia saya masih muda, lama kemati. Ono masih muda yang kemarin hajatan. Paling umurnya berapa? 40 kali ya? Gocap berapa? 45, gocap berapa sih? Habis hajatan menghitung duit, bagi-bagi bayar tenda, meninggal kemarin. Kemarin tuh hari Minggu. Tuh, jadi jangan harap nih kita bahan gagah, gue masih gagah, masih sehat. Ada orang pulang mancing mati. Ada yang hebat tuh pulang sholat subuh, goler-goleran mati. Itu nggak apa-apa. Kita masih bersih banget tuh. Gitu ya. Ini kebanyakan sekarang kata Nabi, ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri dunia ini tua, banyak nanti umatku mati dalam keadaan mendadak. Mati yang disangka nggak sakit nggak apa. Bayangkan gitu. Kadang-kadang yang sakit malah lama. Yang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, malah yang sehat akan mati mendadak. Karena apa kata Rasulullah dalam keterangannya, apabila ciri-ciri akhir zaman dunia ini udah tua, maka nanti cirinya banyak orang yang mati mendadak. Iya, jadi kalau lagi sholat kata Nabi, ingetin kita di sholat maghrib,
ketemu lagi nggak apa maghrib yang akan datang besok nih, gitu. Kenapa? Di dunia ini mah bohongan soalnya, banyak duit, banyak harta, segala macam kita punya, kita merasa gagah, merasa sehat, merasa kaya, gampang lupa akhirnya apa? Gua yang paling kaya di sini, itu gua yang paling hebat. Jangan, karena apa? Karena di sini kematian mendadak itu udah ciri-cirinya akhir zaman dunia, gitu. Di sini dari hadis yang ke 109, wanita yang masuk surga. Nih buat kita nih. Ija salatil mar'atu khamsaha wa shabat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Kata Nabi, apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatan dirinya, kehormatan apa sih? Itu kakinya. Kehormatan bukan kebaluan, bukan. Kehormatan itu wanita yang nggak pernah mundar mari keluar kemana-mana, jaga kakinya jangan kemana-mana, itu. Jadi perempuan itu, apabila seorang wanita yang akan masuk surga itu, yaitu dia pertama, wanita itu mengerjakan sholat 5 waktunya, nggak pernah tinggal. Sholat 5 waktunya nggak pernah dia meninggalkan sholat 5 waktu. Kedua, wanita tersebut yaitu selalu menjaga auratnya. Sholatnya rajin, tiap waktu dia kerjakan, puasa Senin Kamis dia kerjakan, sholat tahajud dia kerjakan, duhanya dia kerjakan, tapi masih membuka aurat. Apa sih aurat wanita? Aurat wanita itu dari mulai rambut sampai ke ujung kaki. Kalau masih membuka rambutnya, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sholat, kata Nabi, kalau ingin masuk surga, maka kerjakanlah apabila seorang wanita mengerjakan sholat, satu, kedua, yang kedua menutupi auratnya, rambutnya, rambut itu aurat. Walaupun wanita itu ahli ibadah, puasanya Ramadan nggak pernah ngepuasa, sholatnya 5 waktu nggak pernah tinggal, terus Senin Kemisnya sedekahnya, tapi dia masih membuka aurat, kata Nabi, maka belum dikatakan wanita muslimah. Di situ malah disejajarkan dengan wanita kafir. Di sini malahan wanita yang orang musyrik. Maka di sini apabila seorang wanita mengerjakan sholat, menutup auratnya dan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatannya, kakinya, dirinya, dan dia taat kepada suaminya, maka ia bakal masuk surga. Tinggal pilih masuk surga yang pintu mana. Enak banget pilih. Kalau perempuan mah yang penting sholat 5 waktu jangan tinggal, terus puasa di bulan Ramadan, zakat, menutupi aurat, dia taat pada suaminya, maka dia tinggal pilih masuk surga pintu yang mana. Enak ya, itu dia mau usah kemana-mana, ngaji sono kemari, dipakai kagak, diamalkan kagak, nggak usah. Oh, dia penting sholat di rumah, jaga kakinya. Kehormatan itu adalah kaki, kehormatan itu adalah kakinya, suka meliar kemana-mana, jalan kemana-mana, membuka aurat, pengen dipuji terus kemana-mana nggak tanpa izin suaminya, maka wanita tersebut termasuk bukan golongan wanita muslimah kalau dia masih masih melakukan maksiat yang tidak terasa. Maksiat maksiat perempuan yang tidak terasa apaan? Yaitu membuka aurat, tidak menutupi jilbabnya, rambutnya dengan kudungan. Itu maksiat yang besar, dosa yang besar tapi tidak terasa. Maka itu kalau punya istri di rumah wayahnya dah ya bilangin. Itu makanya di sini dalam keterangan tersebut, wanita yang akan masuk surga ialah wanita yang tak pernah meninggalkan sholat, tak pernah yaitu membuka aurat, dan tak pernah tidak berpuasa di bulan Ramadan, kecuali jika ada halangan yang tak membolehkannya sholat dan berpuasa, serta memelihara kehormatan dirinya baik di waktu suaminya berada di dekat ataupun waktu suaminya tidak ada daripadanya, dan taat kepada perintah suaminya selama suaminya tidak memerintahkan berbuat maksiat. Maka wanita itu
maka perempuan itu akan masuk surga tanpa hisab. Tinggal milih tuh bini kita. Gitu. Bagaimana kalau bini kita masuk surga? Kitanya ahli maksiat, masing-masing kalau perempuan mah. Kalau perempuan masuk surga dia ahli ibadah, kitanya lakinya ahli maksiat. Judi, nggak pernah sholat, nggak kebawa kalau laki mah. Kalau laki mah nggak kebawa-bawa sama perempuan. Perempuan bawa amalnya masing-masing. Tapi kalau suami, kalau laki nih, perempuan kagak sholat, perempuan kagak menutupi aurat, perempuan tidak puasa, maka walaupun kita sebagai suami ahli ibadah, kita mah ke bawah-bawah. Perempuan masuk neraka, kita masuk neraka. Bini kita masuk neraka, kita masuk neraka. Karena apa? Waktu di dunianya kita tidak melarangnya. Hati-hati ya, dia bini ya. Apalagi udah tua nih. Jangan sampai kita di dalam kubur baru nyesel. Iya dulu gua nggak pernah bilang lagi bini gua nggak pernah ngajarin. Kalau bahasa bodoh, jangan, tetap ngajarin mah, bilangin mah tetap. Kalau kita udah ngebilangin, kalau kita udah ajarin, istri kita masih begitu, ya udah putus. Nanti di akhirat kita nggak bisa. Dulu pernah gua ajarin kan lo, begitu. Dulu pernah gua ajarin, gua bilangin, lu sholat, lu tutup tuh rambut lu, jilbab, jangan sampai kelihatan satu lembar wanita barang siapa di sini dalam keterangan satu lembar rambut wanita yang terlihat bukan muhrimnya, maka itu akan dijadikan aula kobra ada yang berbisa satu lembar. Kalau di pala kita itu ribuan lembar, maka ribuan ular kobra ada tuh yang nyokrokin pala kita. Tuh hati-hati, jangan sampai seperti itu ya. Ini mah lagi ngaji ini mah ya, lagi ngaji ini mah. Ini bukan lagi ngajarin, saya bukan. Ini mah lagi ngingetin sesama itu umat Islam. Jadi saya bukan lagi ngajarin ini mah. Saya lagi ngingetin buat diri saya dan keluarga saya gitu. Jadi seperti itu. Makanya kita ini sebagai umat Islam, sebagai kepala rumah tangga, wajib kita memberi nasihat kepada anak dan istri kita, terutama anak perempuan kita. Hati-hati zaman fitnah seperti sekarang. Ini zaman udah fitnah, zaman udah orang yang benar disalah-salahkan, yang salah dibenerin. Contohnya misalnya seperti ngaji ini kan jalan ridho Allah. Ada yang benci, ada yang resep, ada yang kagak, nggak apa-apa. Ini zamannya udah begini emang, gitu. Zamannya udah fitnah. Makanya hati-hati. Dunia ini kenapa sekarang bencana di mana-mana nggak berhenti-berhenti? Karena ulah manusianya. Allah udah murka melihat hamba-hambanya, yaitu ciptaannya yang udah membangkang, udah termasuk orang-orang yang udah ingkar pada Allah itu banyak. Contohnya waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang main HP, yang ngobrol, boro-boro dia nyambut suara azan. Barang siapa yang apabila suara azan Allahu Akbar, dia tidak menjawabnya, dia ngobrol terus, maka kata Rasulullah, dikhawatirkan umatku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati tuh, ibu-ibu perempuan lagi azan, lagi dan suara azan di dalam masjid kedengeran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, jangan lagi ngobrol, berhenti. Lagi main HP berhenti. Sebab apa? Kalau mati yang sangat dahsyat itu mati su'ul khotimah. Di dalam kubur tidak ada keinginan lagi orang su'ul khotimah. Makanya hati-hati, dikhawatirkan bagi orang yang mendengarkan azan, suara azan tidak disambutnya, maka kata Rasulullah, dikhawatirkan orang yang tidak menyambut suara azan, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Ya hati-hati ya. Sekarang kalau ada azan berhenti dulu. Minimal dalam hati. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Gitu. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa. Ini bagi bapak-bapak yang sering berjamaah, apabila qomat, nah saya belum kasih tahu nih, qomat nih, itu qomat diikutin. Misalnya ada orang muadzin lagi qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin. Maka barang siapa yang mengikuti muadzin lagi qomat, suara qomat dia ikutin, maka pahlanya sama dia juga yang berqomat.
Tuh dikasih pahala. Makanya kalau ada qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah, la haula. Qad qamati shalah, qad baca balas lagi. Qad qamati shalah, qad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apabila qad qala hayya shalah, terti bangun. Kita bangun tuh, jangan duduk wae. Itu kita udah diperintahkan suruh bangun. Hayya 'alas shalah, marilah kita menuju kemenangan. Ayo, hayal falah menuju kemenangan. Ayo, mari kita sholat menuju kemenangan. Qad qamati shalah, bangun tuh, jangan diem wae. Ini kadang-kadang qomat udah selesai kita masih duduk. Jangan ya. Gitu. Jadi cara-cara berjamaah seperti itu. Kalau ada qomat, ikutin qomat kalau di dalam masjid. Gitu, supaya kita pahalanya sama orang yang qomat. Dah, seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri saya dan keluarga saya dan para jamaah sekalian. Bahwasanya yang apa yang saya sampaikan ini dalam kitab Mukhtasar Hadis, itu hadisnya lain-lain di sini tentang cara-caranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa diajarkan atau diamalkan oleh para jamaah. Mudah-mudahan kita nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tidak niat ngajarin, tidak niat nguruin, ini mengingetin ya sesama muslim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.